Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Purple Comedy Review Chainsaw Man chapter 1017 ya kan. Wah, kalian sadar ini salah belum diganti. Sebentar ya, sebentar. Nah, gimana coba kalian lihat di sini kan, Chainsaw Man Review. Gila, keren banget kan, semakin mantep ya kan channel YouTube gue. Udah itu ya sih. Oke, lanjut ke pembahasan di chapter 17 ini kan. Di episode sebelumnya kita udah berhenti di mana Asa dia pengen berubah akuariumnya jadi spear gitu, jadi tombak. Apakah berhasil atau enggak? Ternyata jawabannya iya coy kan. Di sini kita bisa lihat di judulnya pokoknya Chainsaw Man chapter 17 ini judulnya Penguin dan Senjata ya kan, Penguin and Weapon. Nah, kita bisa lihat di sini Denji lagi ngeliat ke tembok kayak apa tuh, nutupin kuping gitu. Terus dia sadar gitu kayak, fuck, gue ngapain? Gue sangka gue udah janji sama diri sendiri buat nggak mau dengerin perintah-perintah yang nggak jelas gitu, kan kayak ya harus nurut sama orang karena terakhir kali dia itu trauma dia sama Makima, inget kan, dia disuruh-suruh gitu nurut-nurut doang, tapi sekarang dia bilang kayak dia udah nggak mau lagi kan. Terus akhirnya dia kayak pengen berhenti gitu kan. Tapi dia sempat mikir dulu, tapi kata si Asa kalau gue ngelakuin ini dia akan ngasih gue apapun aja yang gue apapun permintaan gue kan. Tapi dia kayak lagi ragu nih berhenti atau nurut atau enggak ya gitu kan. Terus tiba-tiba plop, ada penguin di depan mata cuy. Gue gak tau penguin lagi terbang atau enggak, tapi kukunya serem banget ya kalau gue perhatiin. Lihatnya kayak imut cute gitu, tapi pas lihat kaki, bagian kakinya no kayak tajam gitu. Lu kalau dicakar mati kalau kayak, karena gue gak tau penguin bisa nyerang lu atau nggak sih. Tau gue kalau penguin berantem mereka nggak pakai kakian, gimana caranya gini nggak bisa mereka kan pakai cakar. Tau gue pakai gambar-gambar papa. Terus akhirnya Denji lagi begini langsung kayak wih penguin. Nah akhirnya seneng gila gue Denji bisa dapet penguin karena udah dari chapter berapa tuh dia cuma datang ke akuarium cuma pengen lihat penguin. Sekarang udah di jalanan normal, akuariumnya hilang dan kayak ikan-ikannya pada jatuh, makanya penguin itu kita sekarang nggak tahu kenapa kok bisa penguin itu dia ke sana. Emang kayaknya fate gitu kan, emang takdir kali, gue nggak tahu kan. Terus akhirnya kita bisa lihat yang si bener internet devil kelihatan kayak nambah serem gitu ya, kayak ada versi mukanya lonjong gitu, terus tangannya gede banget kan. Asa kayak damn, gue udah ready buat berantem begini. Gila kan, pegang tombak kayak panjang banget, depan tombaknya tuh kayak kayak ikan cuy, jadi kayak aneh banget ya, nggak tajam gitu kan. Gue gak tau kalau nusuknya apakah sakit atau enggak tuh, pokoknya wah keren sih, keren. Terus kayak dia marah gitu, kayak dia kayak bukan madek yang hejek Asa gitu, kayak dasar tolol gitu ya, lu sangka 1 juta yen bisa cukup buat ngebeli akuarium. Ya gue nggak tahu harga akuarium berapa, gue sangka cukup karena itu uang banyak kan, 1 juta yen setahu waktu itu tulisan 1 M kan. Gue nggak tahu kalau kalian data spesifiknya, tulis di komen 100 juta atau 1 M. Pokoknya ya intinya berhasil, bodo amat gitu kan. Nggak ada yang agreement, nggak ada disuruh kontrak atau gimana, kayak dia dapet akhirnya berhasil gitu kan, nggak ada dipeduli. Terus dia marah kayak dia pengen mukul Asa gitu kan. Terus kita bisa lihat sini adiknya si Kobe ini sama si apa tuh yang kata lain, yang siapa namanya, siapa, Iseomi kan atau Haruka ya namanya dia lah, sama si yang ini yang kata orang gue lupa, yang badan gede, yang menurut gue kemungkinan dia adalah Chainsaw Man palsu kan. Teori gue itu sih, gue belum tahu, kan nanti aja. Nah, pokoknya dia bilang kalau wah si ke Fami gitu, ke Famin Devil, dia bilang kayak wah ini bukan perjanjian kita, bukan di sini, ini cewek siapa nih, kurang aja, kayak brengsek, mampus kau, pak, mau dipukul. Tapi Asa kayak udah nahan kayak nggak tahu, dia malah nggak siap berantem gitu, masa kayak ready dipukul. Tiba-tiba untung aja ada abang-abangan tampan, ya itu siapa, Yoshida, dia langsung kayak set gitu ya, gimana gini kan, set. BTW gue lupa pakai, gue harus pakai ini nih, gue ada barang baru keren ya, cincin coy, ini keren banget kan. Pokoknya gue tau di kanan lah Yoshida gini set gitu kan. Abis itu dia kayak keluarin kata octopus dia atau apa, gue nggak tahu itu gurita atau cumi-cumi, gue nggak tahu bedanya apa ya kan. Tangannya diambil terus dipotong berbed gitu, terus dia chill banget. Dan lagi-lagi dia nggak perlu nutupin kekuatan dia karena orang-orang ternyata udah pada tahu kalau dia tuh adalah devil hunter, dia udah sama public safety lagi kan. Asa terus kayak tenang lagi gitu kan, tapi mukanya something nggak tahu kayak mau sokul atau apaan gitu kan. Terus akhirnya aduh, gue nggak terbiasa gue pakai cincin di bagian kanan ya, gak bisa lepas cuy ya, gue biasanya tekan kiri. Udah nanti aja lah, gue cobain soalnya lepas lah. Terus pokoknya berubah jadi Yoru ternyata kan, Yoru yang ngambil alih langsung kayak kayak rasa bersalah merusak sebuah akuarium. Kayak lagi-lagi kayak gue bilang di episode yang sebelumnya, gue sempat bilang kalau ini bisa jadi kekuatan yang kuat karena selain pakai uang yang banyak dibelinya, tapi juga Asa tuh
kayak Asapedia gini, dia belajar tentang laut gitu ya, tentang air ikan-ikan. Jadi dia ada rasa nggak rela pas ngerubah akuarium ini jadi senjata gitu, karena mungkin ini salah satu tempat dia buat kayak bisa nyari ketenangan atau apa kalau dia mau pergi-pergi nyari pengetahuan. Tapi ternyata dia apa tuh terpaksa harus ngerubah tempat ini, makanya pak jadi ini senjatanya spear ini, tombaknya pasti udah pasti kuat. Terus kata si Yoru, mati kau, sama dia diputar di brrrr, itu dilempar kan. Egi bilang kayak 1 juta yen tak cukup katamu, aku punya sisanya nih, ambillah, berbet tuh, dilempar sama dia kan, ketusuk. Ini gambar keren gue sih, dia kayak begini, nggak tahu kayak karakter anime ke tangan. Gue suka banget penggambaran tangan si Internet Devil ini, kayak banget lah ini kayak wah dia begini kayak gitu kan. Terus ini favorit gue sih, ini salah satu panel favorit gue. Kalian bisa lihat dia ketusuk sama tombaknya, ususnya isi badannya keluar. Terus kayak ini banyak banget muka dia kan, kayak jari-jari tangan-tangan. Setelah itu ikannya kayak pada keluar dari badan dia, kayak seakan tombaknya setelah nusuk dia tuh langsung balik jadi akuariumnya, jadi binatangnya keluar, jadi ikan lagi, hiu semua keluar. Gok sobat banget, love buat nih panel gitu. Terus yang lain langsung pada kaget kan, si Yoru seneng gitu, hehehe, ketawa-tawa. Yang kata gue bilang, yang kata Chainsaw Man KW, yang kata yang kayak mata satu ini, kata si badan gede ini si berotot. Terus dia kayak ngeliat kayak tegang gitu kan. Terus adiknya si namanya ada Kobe ini dia juga tegang. Dan lagi-lagi gue sangka kan nih cewek kan, tapi semakin gue liat kayak laki ya. Tapi gue masih nganggep ini adalah tomboy doang kan. Menurut gue nggak kenapa sampai dikonfirmasi gue nggak tahu. Atau mungkin di bahasa Jepang udah dikasih kalau dia laki kalian, dia cewek, gue cuma nggak bisa bahasa Jepang. Maksudnya kayak mungkin kalau ditulis sama bahasa Jepang orang manggil dia pakai arti laki kali, gue nggak tahu. Karena ada yang bilang nih laki, rata-rata orang bilang bukan cewek kan. Gue doang kali yang bilang cewek, gue nggak tahu lah. Pokoknya si Xiaomi bilang kalau wah Asamitaka, jangan-jangan kekuatan itu jangan-jangan kayak dia seakan tahu kayak itu, kayak dia tahu mungkin ini siapa gitu kan. Dia tahu dia akhirnya bisa bedain. Dia mungkin dulu pernah ketemu kali sama si Yoru, karena dia kayak tahu kekuatannya, atau dia punya pengetahuan tentang devil banyak gitu kan. Mungkin ada buku Wikipedia, bukan kayak buku khusus devil gitu kan, kayak di One Piece kan ada kayak apa tuh tentang devil fruit kan, bukunya ensiklopedia gitu kan. Terus kita bisa lihat di sini Denji yang kayak wah imut banget bawa penguin gitu. Dia bilang kayak udah saya imut banget di penguinnya, gila. Gue seneng banget buat Denji akhirnya bisa punya penguin. Gue mau sih dibawa pulang sama dia gitu, tapi ternyata takdir berkata lain gitu kan. Penguin ini dibawa sama polisi. Bu Denji kayak ngeliat mukanya kayak sedih banget. Kasihan ya. Bukan polisi, lebih ke ya penjaga akuariumnya gitu kan. Pokoknya terus kita bisa lihat Fami yang kayak kayak karakter anime yang jahat banget ya, style di atas gedung, kamera di belakang terus gini, palanya lagi-lagi gini terus. Ingetin gue sama seseorang, ada yang gue kenal dulu kan, gila palanya gini terus, gila nggak pegel cuy. Maksud gue kayak gerak gitu kan. Gila akhirnya langsung kayak rencananya gagal kan. Dia sama si apa tuh, dia ngeliatin siapa namanya, si Yoshida gitu kan. Nah gue sangka Yoshida kayak tatap sampai, tapi enggak, Yoshida tetep chill aja gini, kayak dia ngeliat ke depan, fokus ke musuhnya gitu kan. Yang dia bilang tadi kayak dia fokus ke Asa sama si siapa namanya, fuck gue nggak lupa namanya siapa, ke Internet Devil gitu kan. Nah Yoru ngeliatin Yoshida penting banget kayak dia tahu Yoru siapa, jelas kan dia pertama kali ketemu pas Yoru ngambil alih badan Asa, dia terus nembak Yoshida langsung luka itu, dia langsung sadar kalau ini nih orang yang dia kenal. Berarti kayak dia langsung tahu kalau Yoru tuh siapa. Si ini juga Famin Devil, dia kayak gue yakin dia tahu karena dia juga tahu si Death ya kan. Dia juga tahu Makima udah pasti kan, dia kayak dia udah tahu semuanya. Tapi kayak seakan mereka nggak tahu dia gitu ya kan, kayak wow gitu kan. Mungkin si Death doang yang tahu dia, karena dia bilang kalau dia sama Death kayak sekarang udah kayak nggak musuhan, kayak udah peace lah, udah nggak selek lagi. Ya pokoknya kayak mereka ngeliat kok ini tempat hancur, mereka kayak ditanya-tanya sama polisi sama Devil Hunter gitu kan, lagi ngomong. Terus baliklah Asa sama si Denji pulang ke apartemen mereka gitu. Asa bilang kayak maaf ya, gue tahu nih pasti kencan kita hari ini membosankan banget ya kan. Kata Denji, ya biasa aja kok, nggak apa-apa, gue juga senang karena akhirnya gue bisa nyentuh penguin, bisa megang penguin gitu kan. Gila simpel banget Denji orangnya boy kan. Terus si Asa kayak masih oh iya, dia bilang iya. Terus Asa kayak udah diem doang, kayak dia mungkin ngerasa kayak tetep nggak enak gitu kan.
Terus Denji bilang, hey, inget kan kalau lu bilang lu akan kabulin satu permintaan gua gitu kan, kayak permintaan gua apapun. Terus saya bilang, iya itu benar. Terus ternyata permintaan si Denji apa, dia bilang kayak, mau nggak kita kencan sekali lagi. Anjas, gila Denji minta Asa buat kita kencan lagi, padahal Asa baru sedih kan, dia bilang kita kencan dia membosankan gitu, tapi ternyata malah diajak lagi. Gila, mungkin seneng dalam hati Asa dan kayak damn gitu kan. Terus Denji bilang kalau dia bilang kalau tapi kali ini yang bikin rencana gue, karena gue lebih tahu tentang kencan. Gue nggak tahu nih masalah Denji, setahu gue dia cuma 2 kali kayak kencan gitu. Sekali sebenarnya sama si Makima doang waktu itu pas nonton TV, nonton bioskop. Apakah antara Asa akan diajak nonton bioskop itu, atau yang dulu sama Reze diajak ke sekolah, bukan kencan tapi kayak mirip-mirip diajak ke sekolah berenang gitu-gitu. Gue nggak tahu yang dia lakuin atau apa, karena experience dia gue nggak tahu dia sama siapa lagi kencan selain sama Reze sama si Makima. Lebih sama Makima sebenarnya, sama Reza itu dia nggak nyadar kalau itu diajak kencan, tapi sebenarnya mirip-mirip lah kan. Dia jadi kayak anjas dia sekolah, terus kayak dia kayak apa tuh asal kayak kaget gitu kan, kayak nggak, terus dia seneng gitu kayak nggak nyadar, kayak gue suka banget mukanya senyum kayak kesan lucu lah. Salah pokoknya dia bilang kayak oke ajari aku aja, minta diajarin gitu kan. Tapi si bangsat Yoru ini tiba-tiba muncul di sebelah gitu kan, yang bisa ngeliat lagi-lagi cuma Asa doang kan. Dia langsung kayak wah, apakah ini yang dinamakan perasaan cinta gitu, kayak seakan berarti kayak ada rasa-rasa cinta gitu di Asa gitu. Dia bilang kayak dia nggak tahu rasa ini cuma karena di satu pemikiran, satu otak sama Asa, makanya dia bisa ngerasain, kata dia begitu ya kan. Jadi berarti Asa ada rasa-rasa suka pada Denji sekarang gitu kan. Tapi si bangsat Yoru masalah tetap ngambil kesempatan, dia bilang kalau wah berarti rencana kita bisa dilanjutin sekarang gitu kan. Katanya sorry apaan gitu kan. Dia bilang kayak tentang maaf kayak, tapi kita harus lanjutin apa tuh rencana kita, kayak asal kayak bilang kayak apa maksud lo apa. Tapi kata si Yoru kayak udah santai aja kan. Tiba-tiba asal langsung kayak langsung off gitu kan, di turn off langsung on. Pas on lagi itu udah jadi si Yoru yang megang pala si Denji. Gue kayak anjing the fuck sih lo, ngapain sih si Yoru, kurang ajar banget. Momennya lagi enak begini tinggal Asa harusnya masuk ke rumah bobo di dalam senyum-senyum mikirin Denji pulang tiritan kayak Nayuta, tapi malah diganggu sama si Yoru. Lu mau bikin gue kesel doang, kurang ajar. Gue sangka lu sahabatnya si Asa kan, ternyata masih aja si masih ngablu tentang buat ngelawan Chainsaw Man. Lu kalah cuy, udah kayak gue ada informasi penting, gue akan bikin di video setelah video lain kayak tentang Denji sama Asa ini, karena nggak usah gue bilang di sini aja. Kayak ternyata kita dikonfirmasi kalau Asa adalah karakter utamanya di part 2 ini ya. Kita sudah udah ada firasat gitu kan, tapi udah dikonfirmasi kalau Denji bukan lagi peran utama. Denji cuma ya pemeran pembantu doang, yang kata sampingan gitu kan. Kayak tapi kita dikasih lihat sama Denji banyak lah, karena judulnya tetap Chainsaw Man. Tenang aja, cuma kayak sekarang spotlightnya lebih ke Asa. Jujur gue gak ada masalah, gue suka banyak orang tapi yang protes, tapi gue suka. Kita gue akan bikin video khusus tentang itu dan lain-lain. Pokoknya kayak si bangsat Yoru langsung kayak megang pala Denji bilang Denji spinal cord sword gitu, damn gitu kan. Wah, kalian tahu ini jurus apa nih? Jurus yang dilakuin sama Yoru pas dia ngerubah kepala sekolah dulu, ketua kelas kepala sekolah kata suka sama dia, yang guru bukan guru dia suka sama dia pas dulu di awal-awal part 2 pas lagi mau nyebrang lampu merah itu ya kan, terus palanya diambil sampai ke ini. Gue nggak tahu tulang apa sih namanya, spine itu yang di belakang punggung itu. Nah itu maksudnya kayak, jadi ada 2 kemungkinan sekarang gue nggak tahu yang terjadi. Apakah berhasil gitu, mungkin kalau Denji ada rasa suka sama Asa, jadi itu Denji udah kisahkan milik Asa, belum pacaran gitu kan. Nah jadi dia bisa ngerubah Denji. Apakah nanti udah di chat setelah Denji akan ditarik palanya keluar semuanya gitu kan. Tapi ternyata Yoru bingung sama Asa, kok Denji nggak berubah ya, karena dia Chainsaw Man jadi dia nggak mati gitu. Maksudnya kayak bingung kok nggak mati, karena dia Chainsaw Man jadi cuma dia akan tetap hidup walaupun dirubah begitu ya kan. Mungkin jadi senjata yang shit, gue nyadar apakah ini jadi sesuatu yang keren banget gitu. Kayak jadi selama ini Yoru bisa gunain apa tuh, Asa nih sama Yoru bisa gunain Denji buat jadi senjata dan gak abis-abis gitu, karena Denji gak bakal mati, itu bisa diambil terus revive lagi Denji kan, balik lagi jadi semula. Karena kan kalau senjata lain bisa dipakai sekali udah, Wah Denji mungkin bisa berkali-kali dan tangan dipotong bisa balik lagi atau apa gila. Atau kemungkinan keduanya itu
itu kemarin pertama gila banget sih, gue gak nyadar apakah, tapi gue gak yakin masa sih Denji mau aja gitu kan digunain begitu terus, kesian banget gitu kan, sakit juga pasti kan, dia bilang kalau sakit kalau dipotong-potong gitu bukan artinya nggak sakit. Atau kemungkinan kedua nggak bisa dirubah, kenapa, karena ternyata Denji cuma cinta sama si Makima. Kan ada kayak kalian udah tahu cinta itu adalah buta, cinta itu buta kan, sejahat-jahatnya Makima ke Denji tapi Denji tetap suka sama Makima kan ya. Jadi mungkin dia nggak sama cewek lain, gak ada rasa cinta dia sama Makima, akhirnya dia nggak bisa sembarang dirubah karena dia belum ngerasa asa kayak seorang, dia bukan milik asal kayak lagi dia bilang kalau dia nggak mau kayak disuruh-suruh sama orang gitu kan, kayak sembarangan doang kan, dia kayak nggak mau dikontrol lah sama orang. Udah itu sih, nggak, Denji stay becoming, jadi kayak stay jadi kakak baik aja buat si siapa Nayuta kan, jangan terasa sama orang anjas. Udah kayak itu sih di udah kayak itu sih di review gue, di review sama chapter 1117 ya. Nah keren banget sih, coba menurut kalian like, menurut kalian gimana, keren gak? Gue akan naruh ini terus chapter atau enggak, dan ini juga gila keren sih. Udah kayak itu sih di review gue kali ini, gue Purple Kami, bye.